JK menurut gue terlalu overconfidence, terlalu percaya diri yang berlebihan. Apakah sudah masuk ke star syndrome juga gue nggak paham, karena kalau gue lihat karakternya dia berusaha ingin menduplikat sebagai Conor McGregor misalnya seperti itu. Sayangnya JK kalah di ronde kedua dengan ground and pound. Jadi wasit memberhentikan pertandingan tersebut karena memang JK tidak ada perlawanan pada saat dipukul secara bertubi-tubi oleh petarung dari India ini ya. Mungkin di episode kali ini gue tidak membahas tentang secara teknik ya, karena menurut gue bukan kapasitas gue sebagai orang yang bisa membahas tentang teknik-teknik di MMA itu sendiri. Tapi yang gue bahas di sini adalah tentang pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pertandingan kemarin. Halo semuanya, ya selamat datang di channel gua kembali. Mungkin memang udah sebulan lebih gua nggak buat video baru karena kesibukan yang cukup padat. Sambil lalu juga kemarin akhir tahun sampai masuk ke awal tahun 2023 istri lagi proses melahirkan dan alhamdulillah lancar. Gua dapat putri pertama dan namanya sebagai bapak tentunya sibuk dengan anak ya, dan nggak sempat untuk buat video dan segala macam. Tapi ke depan gue janji akan coba untuk upload video-video baru. Oke, di video 2023 pembuka ini kita bahas tentang atlet MMA dari Indonesia, yaitu JK Saragih yang baru beberapa hari yang lalu sayangnya kalah dalam melakukan persiapan dan perjalanannya menuju ke UFC atau Ultimate Fighting Championship, dan kalah oleh fighter dari India bernama Anshul Jibli ya, kalau nggak salah seperti itu penyebutannya. Dan mungkin di episode kali ini gue tidak membahas tentang secara teknik ya, karena menurut gue bukan kapasitas gue sebagai orang yang bisa membahas tentang teknik-teknik di MMA itu sendiri. Karena ya jujur gue bukan praktisi MMA, gue cuman hanya pemerhati atau pecinta olahraga bela diri. Dan gue juga bukan atlet MMA sehingga gue tidak punya kapasitas untuk membahas tentang teknik. Tapi mungkin kesimpulan secara keseluruhan mungkin gue ada sedikit pandangan yang bisa gue share ke teman-teman. Tapi yang gue bahas di sini adalah tentang pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pertandingan kemarin dan kira-kira apa saja sih. Oke, yuk ditonton terus. Sebelum gue membahas pertandingannya, gue secara pribadi nggak begitu kenal dengan JK. Kita cuma pernah ketemu sekali, itu pun kalau JK masih ingat ya, gue nggak tahu. Jadi suatu hari ada pelatihan pengenalan MMA, olahraga bela diri MMA di Polrestabes Surabaya waktu itu. Dimana dikarenakan gue sebagai pelatih Krav Maga di Polrestabes Surabaya, beberapa personel polisi di sana hubungin gue kalau, coach ayo main ke Polrestabes, ini ada undangan dari teman-teman TV One dari One Pride MMA untuk memberikan materi pengenalan pelatihan bela diri MMA seperti itu. Nah, datang dong gua gitu kan. Datang di situ gua ketemu sama beberapa orang-orang One Pride. Ada Linson Simanjuntak, ada David Strom, ada Gunawan dari Surabaya, dan juga JK Saragih salah satunya. Ya. Di situ kita cuma salaman, kenalan gitu aja, tapi nggak sampai yang tukeran kontak atau berkomunikasi dengan panjang lebar, karena memang waktu itu waktunya sangat mepet sekali. Dan after pelatihan itu juga si JK langsung terbang ke, gue lupa kemana waktu itu, jadi dia nggak bisa terlalu lama di Surabaya. Jadi itu pertama kali gue mengenal JK, dan itu kalau nggak salah di tahun 2019 sebelum covid ya. Jadi secara personal ya gue hanya pernah ketemu, tapi nggak pernah yang akrab banget, itu nggak pernah. Oke, di mana di tahun 2022 lalu, jadi UFC itu mengadakan sebuah pencarian bakat atlet dari Asia, karena yang kita tahu bahwa UFC kan sudah terlalu banyak atlet dari Amerika dan juga Eropa, tapi sedangkan untuk Asia kan sangat sedikit sekali. Nah, di tahun 2022 kemarin itu diadakan pertandingan
di mana pertandingan ini akan dilalui oleh 3 kali pertandingan. Jadi pertandingan pertama itu di Singapura, pertandingan kedua di Abu Dhabi, dan pertandingan ketiga itu sebagai pertandingan penentuan itu di Amerika, tepatnya di Las Vegas seperti itu. Dan di Indonesia ada beberapa atlet yang dikirim untuk mengikuti di babak pertama yang di Singapura tahun 2002 lalu. Dan dari beberapa atlet yang dikirim, ternyata ada satu atlet dari Indonesia yang bisa memenangkan dan tampil maksimal pada hari itu, yaitu JK Saragih. Ya, dan kemenangan cukup fantastis. Dia melawan atlet dari India dan bisa mengalahkan dengan pukulan spinning back fist. Jadi luar biasa fantastis KOI, dan videonya viral di mana-mana. Lalu berikutnya di babak kedua, ya, di pertandingan kedua diadakan di Abu Dhabi, ya, di Dubai. Itu si JK Saragih bertanding melawan atlet atau fighter dari Korea Selatan, ya. Dan kemenangannya juga cukup luar biasa dengan pukulan straight di situ, persis pas ke arah wajah dari petarung Korea ini, dan bisa meng-KO lawannya dengan luar biasa. Videonya viral juga di mana-mana di sosial media, dan disitulah kita sebagai orang Indonesia merasa bangga juga dan merasa terharu bahwa wah, ini kurang satu langkah lagi atau sedikit langkah lagi kita bisa main di liga MMA besar, yaitu UFC. Dan di babak ketiga atau di pertandingan yang ketiga yang dimainkan tepatnya tanggal 5 Februari kemarin di Las Vegas, JK Saragih akan bertemu dengan atlet dari India yang bernama Anshul Jibli. Dan kedua atlet ini sebenarnya memiliki striking yang cukup bagus menurut gua, ya, karena gue juga melihat bahwa si Anshul ini juga dia melakukan persiapan yang cukup matang di Bali, tepatnya di Soma Fight Club, di mana Soma Fight Club sendiri ya, gue juga kenal dengan ownernya, dan di sana memang benar-benar kalau lo mau jadi petarung profesional, untuk persiapan di sana tuh salah satu rekomendasi training camp yang ada di Bali menurut gue yang bagus, ya itu gitu. Dan untuk JK sendiri persiapan di Amerika dan juga sempat di Indonesia kalau nggak salah. Dan terjadilah pertandingan kemarin, dan sayangnya JK kalah di ronde kedua dengan ground and pound. Jadi wasit memberhentikan pertandingan tersebut karena memang JK tidak ada perlawanan pada saat dipukul secara bertubi-tubi oleh petarung dari India ini, ya. Kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan JK sebelumnya yang di Indonesia maupun di luar, gue melihat bahwa memang JK memiliki potensi luar biasa karena dia tipikal seorang striker sebagai penyerang, dan dia juga memiliki stand up fight yang cukup bagus untuk di kelas dia. Tapi sayangnya menurut gue kelemahan dia adalah untuk di ground fight-nya mungkin tidak sebagus fighter lainnya gitu. Sehingga dia keunggulannya dalam posisi berdiri sebenarnya. Itu menurut penilaian dan pandangan gue. Ya. Oke, sekarang kita ngomong tentang pembelajaran yang bisa dipetik dari pertandingan JK kemarin, ya. Menurut gua di babak 1 dan babak 2 dengan dia bisa mengalahkan lawannya dengan knockout, tentu pasti akan merasa lebih percaya diri, ya, untuk menghadapi babak selanjutnya gitu. Dan orang-orang pun juga akan berpikiran sama bahwa wah, ini sangat potensi sekali JK bisa menang di babak ketiga gitu. Karena mungkin juga dari fighter India ini sendiri juga kurang diunggulkan lah, karena di pertandingan sebelumnya gue lihat dari fighter India ini penampilannya kurang begitu agresif dan kurang maksimal lah, seperti itu, kurang wow lah gitu. Tapi pada saat kemarin gue lihat proses face to face, timbang badan segala macam, JK menurut gue terlalu overconfidence, terlalu percaya diri yang berlebihan. Apakah sudah masuk ke star syndrome juga gue nggak paham, karena kalau gue lihat karakternya dia berusaha ingin menduplikat sebagai Conor McGregor misalnya, seperti itu, ya. Dan mungkin setelah babak 1 dan kedua kemarin pulang ke Indonesia, dia diundang sana sini di podcast, interview di beberapa televisi segala macam, sehingga itu membuat dia jauh lebih percaya diri, dan akhirnya di babak ketiga ini seakan-akan kayak meremehkan lawannya gitu. Jadi menurut gue ini yang perlu kita pelajari, bahwa
jangan pernah meremehkan lawan kita ya. Dan ini juga gue sering cerita di video-video gue sebelumnya, terkait kalau kita geser sedikit konteksnya di street fight atau bela diri untuk di jalan. Banyak praktisi-praktisi seni bela diri apapun itu membuat video tutorial di YouTube dengan gerakan yang berbahaya, yang beresiko, yang bisa mengancam diri kita ya. Selalu gue bilang bahwa orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena secara nggak langsung mereka meremehkan bentuk-bentuk ancaman atau serangan nyata di jalan gitu. Jadi sebenarnya sama seperti kalau kita bawa ke ranah olahraga bela diri. Jadi pada saat proses gue lihat JK timbang badan face to face, dia merasa percaya dirinya terlalu berlebihan. Confidence is important, jadi percaya diri itu penting, but overconfidence is dangerous. Jadi percaya diri yang berlebihan itu malah berbahaya ya. Dan dari atlet Indianya pun juga tidak terpengaruh dengan itu ya. Dan pada saat kita melihat pertandingannya berjalan juga di ronde pertama, sempat ada beberapa serangan dari atlet India ini yang terlewat, dan JK juga berusaha untuk kayak mengejek ya, dengan tampang mengejek seperti itu. Banyak fotonya di mana-mana, viral juga. Jadi harusnya sebagai atlet, menurut gua kurang tepat rasanya kalau dalam bertanding kita bereaksi seperti itu, karena yang namanya olahragawan bela diri dibutuhkan yang namanya sportsmanship, yaitu ini ya, jiwa sportivitas, jiwa apa ya, jadi fair play ya, bermain sportif, tidak menjelekan lawan seperti itu. Jadi sayangnya di pertandingan kemarin dia tidak menunjukkan sikap sebagai sportsmanship yang baik. Itu menurut pandangan gue. Tentu kita sebagai orang Indonesia pasti shock dengan hasil seperti itu ya. Jadi kita yakin juga JK nggak mungkin mau kalah, dan kita juga sebagai orang Indonesia juga ingin sekali bisa atlet kita maksimal dan bisa menjadi juara ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, harapan gue Indonesia ke depan memiliki atlet-atlet yang luar biasa dengan jiwa sportivitas yang tinggi, tidak mencoba untuk meremehkan lawan. Dan gue harapan ke depan ingin ada JK yang lain ya, yang mungkin bisa main di level internasional, tidak harus UFC. Kita lihat ada di One Championship ada Eko Roni sekarang yang namanya lagi di atas daun ya, ada di naik daun, dan dia juga membuktikan beberapa fight di One Championship MMA bisa bermain dengan bagus dan sangat fair play di situ, bermainnya bersih, tidak meremehkan lawannya. Jadi harusnya kita mencoba mencontoh hal-hal yang baik gitu. Karena banyak kasus petarung-petarung yang terlalu banyak gaya, terlalu banyak hohohihe gitu, tapi ya ujung-ujungnya kalah. Buat apa gitu? Kalau menang nggak masalah, kalau kalah udah malu-maluin ya kan. Jadi gua rasa kita sebagai Indonesia jangan lupa juga atau tidak melupakan budaya ketimuran ya. Karena yang namanya olahraga bela diri jelas dengan konteks olahraga ya dibutuhkan sportsmanship yang tinggi. Beda dengan halnya konteks di jalan seperti itu. Dan mungkin memang bukan saatnya kali ini Indonesia bisa bermain, tapi gue percaya dan gue sangat meyakini bahwa mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan ada orang Indonesia yang bisa tampil di UFC ya. Dan kita pasti semua akan menunggu dengan hal itu, karena mungkin kalau gue usia masih mundur 10 tahun ke belakang ada kesempatan seperti ini, mungkin nggak akan gue tolak gitu. Tapi ya sudah umur sekian, dan untuk balikin badan ke kondisi fit semula sudah nggak mungkin rasanya, apalagi sekarang sudah berkeluarga dan punya anak. Jadi kayaknya ya hanya bisa berdoa aja dan berharap semoga Indonesia, gue yakin Indonesia punya potensi lah. Kita punya penduduk 260 juta jiwa, masa nggak ada satu yang bisa bermain di level internasional seperti UFC gitu ya. Jadi untuk Ansu Jibli, gue ucapin selamat karena bisa menang dan menjadi orang India pertama yang mendapatkan kontrak UFC seperti itu. Dan Coach Mike gue kenal, jadi gue ucapin selamat buat Coach Mike. Jadi di tangan briliannya dia, Coach Mike dan teman-teman pelatih lainnya bisa melakukan persiapan dengan matang. Dan untuk JK jangan putus asa, jangan menyerah. Gue yakin mungkin memang jalannya seperti ini, tapi
gue yakin nggak mungkin stuck sampai sini. Ke depan mungkin ada potensi atau kesempatan luar biasa lainnya yang mungkin akan datang kepada lu ya. Mungkin ini video dari gue sebagai pembuka 2023, dan tunggu aja terus video-video yang lain yang mungkin agak sedikit molor karena banyak dikerjain sekarang. Gue juga ada beberapa proyek agenda-agenda di 2023, gue sendiri juga Yuli Combat ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, see you.